Akal sehat yang bicara gitu. Iya. Nafsu jadinya. Kalau nafsu mungkin dari awal, cuma kadarnya aja, besar kecilnya. Dari awal itu pasti dari pulang kan. Serem banget. Ketakutan nangis. Aku sampai teriak-teriak takut ngeliatnya. Iya. Komentarin. Siap, guys. Bentar. Oke. Kak Doris mungkin selamat atas filmnya, luar biasa. Ini pengalaman pertama film horor atau seperti apa? Bukan yang pertama, dulu pernah main film horor juga kan. Tapi memang yang cara bertutur ceritanya berbeda seperti ini ya baru sekarang ini. Kan berasa ya bedanya kan? Apa alasan milih waktu itu? Di film horor ini? Pertama pasti karena sinopsis yang aku baca itu cukup menarik. Karakter Faris itu cukup menantang buat sebenarnya semua karakter di film Possession ini cukup menantang buat dimainin gitu ya. Ada karakter Wahyu, Ratna, bahkan Mita, Bibi pun juga semuanya beda gitu. Jadi buat aku bisa mungkin explore sesuatu yang sebelumnya belum pernah aku lakukan di film yang aku main di sini. Dan ini film yang diadaptasi, di remake dari film Prancis yang juga sudah punya punya ceritanya sendiri gitu, yang cukup sukses gitu ya. Jadi sebuah kehormatan karena kayak yang tadi aku bilang ini gak akan datang dua kali sih. Dan ini adalah proyek kedua bareng Falcon. Sebelumnya di Perfect Strangers, aku ngerasa di Perfect Strangers Falcon itu sayang banget sama semua produksinya well prepared banget, kita dikasih ruang banget untuk bisa benar-benar crafting satu cerita jadi satu film yang utuh, dan aku happy banget sama hasilnya. Jadi aku pikir dengan genre yang berbeda, dengan karakter yang beda dari Perfect Strangers, ini bakal jadi sesuatu yang mudah-mudahan bisa bikin aku happy juga. Yang paling sulit tadi adegannya apa? Mungkin paling menantang ya? Semua karena kan intensitasnya dibangunnya pelan dari curiga sampai akhirnya aku agak twist juga gitu. Kalau dilihat nanti sebenarnya ada plot twist di mana karakter Faris itu berubah gitu. Udah bukan akal sehat yang bicara gitu. Iya. Nafsu jadinya. Kalau nafsu mungkin dari awal, cuma kadarnya aja, besar kecilnya. Dari awal itu pasti dari pulang kan dia udah minta untuk dilayani, tapi dalam perjalanannya dari yang nafsu pikiran gitu ya yang mempengaruhi Faris, akhirnya pikirannya yang benar-benar dominan untuk merubah semuanya gitu, sampai akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak terduga pada istrinya gitu kan, yang sebelumnya mungkin kalau dengan rasional yang normal nggak akan dilakukan gitu. Cukup menantang dan intens banget hampir di semua adegan. Ini kan kayaknya adegannya luar biasa ya. Sempet minta izin, sempet takut-takut atau gimana nggak sih? Kak Dona gimana tuh? Semua project aku cerita sama Dona, pasti kita diskusi bareng, pasti aku minta izin, dan sebelumnya juga banyak sebenarnya project yang aku nggak ambil karena menurut aku terlalu berlebihan. Jadi di sini aku ngobrol sama Mas Robi, apa yang ingin dicapai, gimana cara mencapainya. Aku sebagai Darius, sebagai individu yang utuh, yang punya istri, punya keluarga, mungkin nggak untuk melakukan itu. Jadi banyak sekali pertimbangan, dan aku juga ngobrol sama Dona gitu kan. Dan kalau dilihat apa yang ada di screen, proses produksinya mungkin nggak sevulgar itu gitu kan. Jadi tetap bikin kita nyaman, tetap bikin kita melakukan itu dengan nyaman lah, itu paling penting. Ada rules nggak sih kalau kalian berdua gitu? Ini nggak sih perubahan fisik mungkin dari sutradara, dari rambut, warna kulit, atau naik turun berat badan, ada nggak sih? Secara spesifik sih nggak ada, cuma memang aku pikir karena ini setting periodik spesifik banget ya, dan referensinya memang di tahun-tahun segitu, dan dia background karakternya adalah aparatnya. Jadi memang aku diskusi sama acting coach waktu itu untuk kira-kira bentuk rambutnya seperti apa, perawakannya seperti apa, gesturnya dia kayak gimana, bobotnya, beratnya kayak gimana gitu kan. Temanya beda. Dan akhirnya memang aku lumayan diet ketat dan ya workout juga gitu, dan dia sampai sekarang beratnya belum balik lagi. Turun berapa kilo tuh untuk project ini dari? Aku targetnya waktu itu sebenarnya nggak banyak, cuma 3 kilo, cuma benar-benar nurunin yang body fat doang kan. Tapi ternyata keterusan karena aku defisit kalori, jadi sampai ke berapa kilo, 6 kiloan, 6
aku biasanya di 80, 81, kemarin sempat 70 sampai 75, sekarang di 77. Sampai tirus ya ini ya. Untuk project ini ya. Iya, udah setahun padahal balik-balik ya. Ada Indomasi koordinator juga nggak sih, kan tadi juga banyak. Iya, kebetulan untuk project ini belum ada, tapi memang dari awal Mas Robi benar-benar dampingin aku sama Karissa, sama Sarah Fadira juga, dan semua dibicarakan dari awal, didiskusikan treatmentnya akan seperti apa yang diharapkan, kita nyamannya seperti apa, benar-benar diomongin semuanya. Jadi ketika masuk set kita udah tahu apa yang mau dilakukan dan ya tinggal fokus aja sama kerjaan. Oke, nggak sih kalau mau ngambil film itu kayak tadi adegan-adegan ini nggak akan diambil atau seperti apa? Sebenarnya rumus yang apa ya kita sepakati nggak ada ya. Dona tuh luar biasa banget, dia selalu support sebenarnya. Tapi aku yang memang membatasi. Ada remnya gitu ya? Di awal-awal pernikahan kita sampai usia pernikahan ke-15 lah ya, itu aku benar-benar membatasin dan aku mencoba untuk nggak memasuki ruang-ruang itu. Tapi di possession ini sesuatu yang mungkin sebagai aktor aku nggak akan dapat lagi kesempatan untuk mainin karakter seperti ini. Dan Dona tahu itu, jadi dari awal dia support banget. Walaupun memang tahu risikonya, aku harus melakukan beberapa adegan yang sebelumnya mungkin belum pernah gitu ya. Tapi rasanya setelah 15 tahun kita nikah, hubungannya juga bertumbuh jadi lebih dewasa. Jadi akhirnya Dona juga bisa lebih untuk ngerti, dan aku juga lebih percaya untuk aku nggak akan melukai dia, karena itu penting banget. Yang aku pikirin adalah ketika mainin ini, gimana ego seorang laki-laki bisa membuat perempuan sampai jadi begitu, dan aku berharap aku nggak pernah ngelakuin itu ke Dona. Gitu. Oke. Mau update? Cukup ya. Kenapa emangnya? Referensi pasti ada, tapi aku percaya bahwa setiap cerita, walaupun itu diadaptasi, disadur, dia punya fingerprintnya sendiri ya, dia punya nyawanya sendiri, karena kan di-create sama creator yang berbeda gitu ya. Pasti ada unsur-unsur yang ditangkap, dihadirkan, pun juga dengan karakternya gitu. Kalau diambil plek-ketiplek ya kita berarti cuma mimicking aja gitu, kita nggak menghidupkan karakternya. Dan aku pikir Faris punya dunianya sendiri bersama dengan Ratna dan Budi dan karakter-karakter lain gitu kan. Dan itu yang menurut aku jadi bikin filmnya jadi Kak Darius mungkin sampai dibilang keluarga idaman dan punya anak-anak bibit unggul Iya, seperti apa? sampai Ini masuk tadi timnas tipsnya mungkin, juga seperti apa mungkin? Satu kemarin. sedikit aja. ya kita cuma menjalani aja, menjalani peran sebagai orang tua, sebagai pasangan yang bisa bikin kita nyaman dan happy, anak-anak juga happy gitu ya. Jadi ya kita beruntung, aku bisa bilang kita cukup beruntung dapat anugerah yang luar biasa, dan pengennya selalu kayak gitu, bisa sama-sama terus, bisa happy terus, bisa ngelewatin apapun bareng-bareng. Mas, ini Diego udah berangkat ke itu mungkin ke Jogja, update sedikit mungkin. Berangkatnya juga sendirian. Kan masih seleksi, masih belum apa-apa gitu, dan ya itu aja, tapi udah satu kehormatan lah buat Diego terutama ya, buat kami sebagai orang tuanya pasti kita bangga, seneng. Cuma kan ini seleksi, dan aku percaya anak-anak yang terpilih di seleksi dan nanti terpilih jadi punggawa Indonesia U16 itu adalah anak-anak terbaik, anak-anak bangsa yang punya hak yang sama semuanya, dan cuma yang terbaik, yang layak, yang memang akhirnya akan dipilih sama pelatih. Jadi ya kalau Diego mau kepilih ya dia harus buktikan bahwa dia layak. Tapi berangkatnya sendiri mungkin. Buat Diego sendiri untuk bisa Ya. Oh, input udah dari dia kecil. Aku selalu berusaha untuk jadi jadi teman. Karena kalau di lapangan aku selalu lepas pelatihnya. Di luar lapangan aku bisa diskusi beberapa hal yang sebagai orang tua dan sebagai orang yang suka bola juga, dan lebih ke diskusi, kasih motivasi, kasih semangat, dan ya sekarang ini hasil kerja kerasnya Diego. Kenapa dia sampai bisa dipanggil? Ya itu salah satunya adalah hasil kerja kerasnya dia. Doain aja. Berangkat sendirian kenapa mungkin? nanti akan kesana juga, Kesana juga nggak nanti? Mudah-mudahan bisa nyusul, bisa ketemu. Kebetulan kan Diego tanggal 5 ulang tahun juga kan. Ya, Gitu. mudah-mudahan bisa ketemu. Kenapa berangkat sendirian mungkin Kak Darius? Karena nggak bisa nganterin. Oh, bisa. Ada ini juga ya? Ada kegiatan juga atau gitu? Iya, lagi ada kegiatan lagi. Gitu.
Oke, Ada Makasih ya. sebut keluarga idaman seperti apa? Keluarga idaman bikin semua orang iri pengen punya keluarga. Ya mudah-mudahan bisa bahagia gitu. Dan aku selalu bilang kan pernikahan keluarga itu seperti hidup, harus diperjuangkan. Jadi ya kita harus memperjuangkan dengan cara yang benar, versinya masing-masing karena semua keluarga itu kan unik. Termasuk semakin tua semakin romantis gimana nih? Harus selalu romantis. gitu. Siap, thank you ya Kak. Makasih Kak, makasih.